Nah, ini data menunjukkan bahwa potensi pertanian masih sangat terbentang luas di Indonesia. Sebagai dampak revolusi hijau di tingkat dunia, pada tahun 1969 di Indonesia mulai digalakkan program intensifikasi massal. Nah, saat itu dikenalkan dengan pupuk kimiawi ya, obat-obatan dan pembasmi hama penyakit dan gulma, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan sangat tinggi. Dan endingnya pada 1986 Indonesia mampu swasembada beras dan mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia atau FAO. Nah, di satu sisi, penggunaan pupuk kimia, herbisida, pestisida secara jangka panjang, meskipun hasilnya meningkat, akan tetapi mengandung dampak negatif yang lain, termasuk adalah kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, tanahnya makin keras ya, proses biokimia di dalam tanah terganggu sehingga bisa menurunkan produktivitas lahan, hilangnya lapisan atas atau topsoil dan beberapa dampak negatif lain. Ketika pemupukan kimia tidak tepat jenis, waktu, dosis, sasaran aplikasinya, maka akan menimbulkan perubahan pada pH tanah, keseimbangan hara, kepadatan tanah, reaksi biokimia, serta respon dan pertumbuhan akar. Nah, ini semua perubahan-perubahan ini akan menurunkan produktivitas lahan kita. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran ketika petani menggunakan pupuk kimia, maka yang diserap hanya sekitar 30% saja, sisanya akan menguap, kemudian ada yang tercuci, serta teresidu. Pemakaian pupuk kimia secara berketerusan ini akan menimbulkan kerusakan pada sifat fisik, sifat kimia maupun biologi pada tanah persawahan kita. Berikut adalah jenis-jenis pupuk yang dipakai oleh para petani kita. Ada pupuk anorganik atau pupuk kimia seperti urea, TS, ZA dan seterusnya. Ada juga pupuk organik dari kompos ataupun pupuk kandang, serta pupuk hayati, yaitu yang bersumber yang dibuat dari mikroorganisme pada tanah. Kebutuhan hara bisa bersumber dari makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, kalium. Ada juga makro sekunder seperti sulfur, magnesium, dan kalsium, serta mikro, yaitu seng, besi, mangan, dan seterusnya. Pada tabel berikut kita bisa lihat perbandingan kebutuhan akan tanaman. Mereka memerlukan 13 hara esensial seperti pada halaman sebelumnya, dan kita manusia membutuhkan 4 sehat 5 sempurna untuk mendukung kesehatan kita. Fungsi dari masing-masing unsur ini adalah sangat spesifik ya. Satu sama lain tidak bisa digantikan karena mempunyai peran masing-masing yang spesifik. Ini adalah analogi antara kita manusia dengan tumbuhan, di mana kita nggak bisa langsung makan dari bahan makanan, akan tetapi perlu dimasak dulu oleh tukang masak, baru siap saji dan kita makan. Begitu pula dengan tumbuhan, tidak bisa langsung mengambil hara tersebut, tetapi perlu proses biokimia, yaitu yang diurai oleh mikroorganisme tanah, sehingga baru bisa dinikmati oleh tumbuhan dan akhirnya menjadi produktif. Komposisi tanah yang ideal adalah sebagai berikut ya. Air dan udara ini sama-sama, kemudian mineral yang lebih banyak, serta mengandung 4% bahan organik dan 1% mikroorganisme tanah. Dan itulah kenapa mikroorganisme tanah ini sangat penting ya bagi pertanian kita, karena dia bisa menghasilkan enzim, hormon, serta vitamin untuk tanaman, bisa menguraikan zat organik, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, bisa mengatur keseimbangan hara, serta bisa meningkatkan kesehatan pada tanah pertanian kita.